Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Yang utama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya supaya kita diberikan kesehatan dan kenikmatan pada hari ini. Langsung saja, tidak memperbanyak mukadimah, saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Lutfi dengan NIM 201230111 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 6I. Di sini saya akan menyampaikan materi atau tugas UAS dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Rina Juliana, yang berjudul Book Chapter Ushul Fikih 2. Materi saya yaitu tentang takwil. Langsung saja, materi pertamanya yaitu analisis konsep. Secara etimologi, kata takwil berasal dari kata kerja at-takwil yang berakar awala yu'awilu ta'wilan atau ala ya'ulu aulan wa malan, yang berarti kembali, berpindah kepada asal, atau mengembalikan sesuatu kepada tujuan dan hakikatnya. Oleh karena itu, secara kebahasaan, takwil dapat dipahami sebagai proses mengembalikan suatu lafaz dari makna yang tampak menuju makna lain yang menjadi tujuan sebenarnya, berdasarkan petunjuk atau dalil yang mendukungnya. Makna etimologis ini menunjukkan bahwa takwil bukanlah mengubah atau menolak makna nas, melainkan mengembalikan makna tersebut kepada maksud syariat yang lebih tepat, sesuai dengan konteks dan dalil yang ada. Menurut terminologi ushul fikih, Wahbah Az-Zuhaili mendefinisikan takwil sebagai yang Arabnya sarful lafzi an makna wudh-dhahiri ila makna akhara muhtamali yadullu alaihi dalil, yang artinya memalingkan suatu lafaz dari makna zahirnya kepada makna lain yang masih mungkin dikandung oleh lafaz tersebut karena adanya dalil yang menunjukkan kepada makna tersebut. Artinya, definisi ini menjelaskan bahwa takwil merupakan metode memahami nas syariat ketika makna lahiriah suatu lafaz tidak dapat diterapkan secara langsung karena terdapat dalil lain yang lebih kuat yang menunjukkan adanya makna yang dimaksud oleh syariat. Dengan demikian, takwil bukanlah penafsiran yang dilakukan berdasarkan akal atau keinginan pribadi, tetapi harus memenuhi syarat adanya dalil yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu dalil. Di sini ada dua dalil, yaitu yang pertama dalil tentang Quran surah Yusuf ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa yu'allimuka min ta'wilil ahadis. Penjelasannya yaitu pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Yusuf diberi kemampuan untuk mengetahui ta'wil al-hadis, yaitu memahami makna di balik mimpi dan peristiwa yang tampak secara lahiriah. Mimpi yang dilihat seseorang seringkali tidak menunjukkan makna sebenarnya secara langsung. Misalnya, mimpi 7 sapi gemuk dan 7 sapi kurus yang dialami Raja Mesir tidak dipahami sesuai bentuk zahirnya sebagai hewan semata, melainkan ditakwilkan oleh Nabi Yusuf sebagai 7 tahun masa subur
dan 7 tahun masa paceklik atau musim kemarau. Dalil keduanya yaitu pada Quran Surah Al-Imran ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat fa'ammal ladzina fi qulubihim zay'un fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Penjelasannya yaitu ayat ini menjadi dasar utama pembahasan takwil dalam ushul fikih karena menunjukkan adanya ayat-ayat mutasyabihat yang membutuhkan penjelasan dan pemahaman lebih mendalam. Para ulama menjadikan ayat ini sebagai legitimasi bahwa takwil dapat dilakukan selama berdasarkan ilmu dan dalil yang benar, bukan mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana contoh ayat-ayat yang menyebutkan tentang tangan Allah, wajah Allah, atau bersemayam di atas arsy. Tidak dipahami secara fisik sebagaimana makhluk, melainkan dipahami sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala melalui metode takwil atau tafwid menurut pendekatan ulama masing-masing. Materi selanjutnya yaitu pendapat ulama. Yang pertama, mayoritas ulama ushul fikih dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabiyah menerima penggunaan takwil sebagai salah satu metode istinbat atau pengambilan hukum. Namun demikian, mereka menegaskan bahwa takwil tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Yang kedua, ulama Hanafiyah merupakan kelompok yang paling luas menggunakan takwil, terutama dalam menyelesaikan pertentangan antar dalil. Mereka menempatkan takwil sebagai instrumen penting dalam ijtihad hukum. Yang ketiga, ulama Syafi'iyah juga menerima takwil, tetapi lebih ketat dalam persyaratan agar tidak menimbulkan penyimpangan makna nas. Mereka berpendapat bahwa makna zahir harus dipertahankan selama tidak terdapat dalil yang jelas untuk memalingkannya. Yang keempat, menurut Wahbah Az-Zuhaili, sikap yang paling moderat adalah menerima takwil yang didasarkan pada dalil yang kuat dan menolak takwil yang hanya berdasarkan spekulasi atau pandangan atau kepentingan tertentu. Beliau menolak penggunaan takwil yang berlebihan karena dapat menghilangkan otoritas nas syariat dan membuka peluang penyimpangan hukum. Materi selanjutnya yaitu contoh kasus. Salah satu contoh terkenal adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 38 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasariqu wasariqatu faqta'u aydihuma. Penjelasannya secara zahir, lafaz tangan dapat dipahami sebagai seluruh bagian tangan dari ujung jari hingga bahu. Namun melalui proses takwil berdasarkan hadis Nabi SAW dan praktik para sahabat, makna tangan dalam ayat tersebut dipahami sebagai bagian tangan hingga pergelangan saja. Contoh lainnya adalah hadis Nabi SAW yang berbunyi la sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Artinya tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Secara zahir, hadis tersebut menunjukkan bahwa sholat seseorang tidak sah apabila dilakukan di rumah. Akan tetapi para ulama melakukan takwil bahwa yang dimaksud bukanlah tidak sah, melainkan tidak sempurna pahalanya apabila seseorang meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa uzur syar'i. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa takwil berfungsi untuk menjaga kesesuaian makna nas dengan dalil lain serta realitas penerapan hukum Islam. Materi selanjutnya yaitu
Solusi berdasarkan usul fikih. Dalam menghadapi perbedaan pemahaman terhadap nas, metode takwil dapat dijadikan solusi ilmiah untuk menghasilkan hukum yang lebih tepat dan sesuai dengan tujuan syariat. Namun penggunaan takwil harus dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah usul fikih agar tidak berubah menjadi penafsiran bebas. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mendahulukan makna zahir nas selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Yang kedua, meneliti apakah terdapat dalil Al-Quran, hadis, ijma, atau qiyas yang lebih kuat sehingga mengharuskan terjadinya takwil. Yang ketiga, memastikan bahwa makna hasil takwil masih berada dalam cakupan makna bahasa yang benar. Materi selanjutnya yaitu analisis pribadi. Dalam pandangan saya, takwil bukanlah upaya mengubah makna Al-Quran dan Sunnah, melainkan metode ilmiah untuk menemukan maksud syariat yang sebenarnya dengan tetap berpegang pada kaidah bahasa Arab dan dalil syar'i yang kuat. Oleh karena itu, takwil menjadi bagian dari proses istinbat hukum yang sah dan diakui oleh mayoritas ulama. Dalam konteks kontemporer, takwil memiliki peranan strategis dalam menjawab berbagai persoalan baru yang tidak ditemukan secara jelas pada masa klasik, seperti transaksi digital, perkembangan teknologi, kesehatan, maupun sistem ekonomi modern. Melalui takwil yang sesuai dengan kaidah usul fikih, para ulama dapat menghasilkan hukum yang tetap berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, takwil dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam menjaga fleksibilitas hukum Islam tanpa menghilangkan otoritas nas syariat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang materi takwil. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.